ibadah sekolah minggu. Adik-adik masih tetap bersyukur kan kalau hari ini Tuhan masih menyertai kita, Tuhan masih tetap menyayangi kita, memberikan kita kesehatan, memberikan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Yuk adik-adik udah siap belum? Siapa yang belum siap? Udah siap nih? Masa belum siap? Yuk kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Ajak semua kita untuk mempersiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam ibadah sekolah minggu. Ya, kita angkat satu pujian pagi ini. Kita katakan, Bapa, ku datang padamu. Yuk kita pujikan sama-sama semua. Kita katakan, Bapa, ku datang padamu. Naikkan ucapan syukur. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Ya. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami datang kepadamu, kami berlutut di hadapanmu. Kami akan membawa puji-pujian Tuhan. Biarlah puji-pujian kami ini Tuhan bisa menyenangkan hatimu, dan kami tetap bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu hari lepas hari kepada kami. Ya Bapa, kami mau serahkan anak-anak kami yang ada di rumah. Biarlah Bapa sendiri yang boleh memberikan mereka ketenangan, berikan mereka juga sukacita yang luar biasa, sehingga mereka tetap mau setia, mau mendengarkan firman, dan mereka mau bertumbuh bersama kami.
Ya Bapa, kami serahkan anak-anak kami, berikan mereka kesehatan, jauhkan mereka dari sakit penyakit, biarlah Bapa sendiri yang boleh melindungi mereka. Tutup bungkus mereka dengan kasih kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami juga mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada selesainya di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Shalom adik-adik, sekali lagi lo sesapa semua. Nah, hari ini adik-adik, hari ini kita semua masih tetap memuji nama Tuhan. Adik-adik, kita memuji nama Tuhan hari ini doang apa enggak? Ya, kita memuji nama Tuhan enggak hari ini doang ya. Setiap hari kita selalu harus memuji nama Tuhan. Mau hari Senin kek, mau Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kita selalu harus memuji nama Tuhan. Boleh berhenti enggak Sob? Enggak, kita enggak boleh berhenti memuji nama Tuhan. Kita harus tetap memuji nama Tuhan dan bersyukur atas apa yang Tuhan kasih kepada kita. Nah, adik-adik yuk kita angkat satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Kita katakan kalau hari ini harinya Tuhan, dan hari Senin sampai hari Minggu pun harinya Tuhan. Yuk kita naikkan pujian ini. Kita katakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita katakan hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Kita katakan sekali lagi hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, adik-adik, ya seperti pujian hari ini harinya Tuhan. Dari hari Senin, hari Selasa sampai ke hari Minggu. Jadi semua hari itu harinya Tuhan. Nah, kalau harinya Tuhan setiap hari, perlu nggak kita marah-marah? Nggak perlu. Ya, kita tetap memuji Tuhan, kita tetap bersukaria karena hari Tuhan adalah hari yang penuh dengan sukacita. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, sebentar lagi akan memberitakan firman Tuhan, dipimpin oleh Laus Aro. Kita akan naikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Yuk, kita sama-sama naikkan pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Jalanku
masuk dalam firman. Salam adik-adik, bagaimana kabarnya? Satu minggu sudah dilalui ya, dari hari Senin, dan ketemu kembali di hari Minggu ini di dalam ibadah sekolah minggu GKBJ Bekasi. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah bernyanyi, dan sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, ingat, kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, maka kita harus duduk yang tenang, duduk yang diam, dan telinganya dibuka untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan Lause sampaikan. Oke, setuju ya? Jadi harus duduk tenang, diam, dan memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Lause. Nah, sekarang kita mau berdoa. Nah, ikutin Lause ya. Jadi suaranya juga harus keluar ya, walaupun Lause tidak mendengar, tetapi ingat, Tuhan Yesus mendengarkan doa adik-adik semua. Nah, jadi kita berdoa dan kalian ikutin Lause ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Berkati Lause, kiranya apa yang disampaikan menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, di mana ada seorang nabi, ya, seorang hamba Tuhan, bagaimana ia dilindungi, diberkati, dan dipelihara oleh Tuhan. Nah, ayo kita mau mendengarkan cerita firman Tuhannya ya, di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Ya, mari kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38, memerintah 20 tahun lamanya di Samaria. Maka ia mengambil pula Izabel menjadi istrinya, anak Etbaal, raja orang Sidon. Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyerah, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Lalu berkatalah Elia, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit,
di sebelah timur Sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Nah, jadi cerita firman Tuhannya seperti itu. Jadi tadi kita sudah mendengarkan ya, bagaimana ada seorang raja yang bernama Raja Ahab. Tapi raja ini raja yang jahat. Dia melakukan dosa, dia melakukan kesalahan, dia menyembah berhala ya. Nah, sedangkan Tuhan sudah mengatakan tidak boleh. Jadi raja ini tidak boleh dicontoh. Nah, karena dia ini melakukan dosa, melakukan kesalahan, kemudian dia ditegur oleh Tuhan. Dia mau diingatkan supaya dia berubah, supaya dia tidak melakukan kejahatan. Jadi ada seorang nabi yang bernama Nabi Elia. Siapa nama nabinya? Betul sekali, Nabi Elia. Nah, Nabi Elia ini adalah utusannya Tuhan nih. Utusannya Tuhan untuk pergi ke Raja Ahab, untuk memperingatkan Raja Ahab ini supaya bertobat, supaya berubah, tidak melakukan yang jahat lagi. Nah, kemudian tadi kita sudah melihat ya bagaimana hukuman yang diterima oleh Raja Ahab, yaitu bahwa di negeri itu, di Israel, tidak akan ada hujan. Wah, kalau nggak ada hujan gimana coba? Berarti kekeringan, kesusahan air, susah dapat air minum, susah dapat air cucian untuk nyuci, susah untuk dapat air buat mandi lagi. Nah, jadi ini gara-gara Raja Ahab melakukan kesalahan. Jadi dia harus ditegur, dia harus diingatkan supaya berubah, supaya bertobat, sehingga tidak ada air hujan. Nah, kemudian Nabi Elia pergi tadi kan ke sungai, ke sebuah sungai, ke tepi sungai yang bernama Sungai Kerit. Nah, tadi sudah mendengarkannya. Siapa yang memberikan makan atau siapa yang mengantar makanan ke Nabi Elia? Ayo, pastinya Tuhan yang memberikan makan. Tapi yang antar makanan ke Nabi Elia siapa? Ayo, tadi siapa? Betul sekali, burung gagak mengantar makanan untuk Nabi Elia. Kalau sekarang kan ada nih ojek online ya, yang buat antar-antar makanan gitu ya. Nah, ternyata dulu Nabi Elia makanannya diantar sama siapa? Sama burung gagak. Setiap hari burung gagak bawa makanan, bawa roti dan bawa daging. Wow, keren ya. Iya, inilah bukti dari Tuhan melindungi dan memelihara kehidupan Nabi Elia. Ya, coba bayangkan ya, burung gagak bawa makanan, bawa roti, kemudian bawa daging lagi buat Nabi Elia. Nah, itu siapa yang menyediakan? Apakah burung gagak? Bukan. Tetapi yang menyediakannya adalah Tuhan. Nah, kemudian bagaimana dengan air minum karena kekeringan? Nah, Nabi Elia bisa ngambil air dari tepi Sungai Kerit tersebut. Nah, jadi meskipun terjadi kelaparan, terjadi kekeringan, tidak ada air hujan, tetapi Nabi Elia dipelihara oleh Tuhan, dan ajaibnya burung gagak membawa makanan, bawa roti, bawa daging untuk Nabi Elia. Nah, Dedek, dari cerita ini kita terus belajar tentang pemeliharaan Tuhan. Tentang apa? Iya, pemeliharaan Tuhan itu artinya perlindungan Tuhan. Bagaimana Tuhan melindungi Nabi Elia, demikian juga dengan kita. Tuhan yang memelihara kehidupan kita, Tuhan yang melindungi kehidupan kita. Apalagi di tengah pandemik saat ini, Tuhan ada nggak? Ada ya. Tuhan tetap ada memelihara, menjaga kehidupan kita. Papa mama diberi kesehatan, koko cici diberi kesehatan, terus kita adik-adik juga diberikan kesehatan, masih bisa belajar meskipun online, kita masih bisa menghirup udara
kehidupan, masih ada oksigen untuk kita hirup ya. Nah, jadi ingat selalu bahwa ada Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Ikutin ya gerakan Lause ya. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Jadi ingat selalu bahwa kita memiliki Tuhan. Nah, sekarang ayat hafalannya. Ayat hafalannya terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 6 bagian A. Ya. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Kepada siapa? Kepada Nabi Elia. Jadi setiap pagi dan petang, burung-burung gagak datang membawa roti kepada Nabi Elia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang pemeliharaan berkat kepada Nabi Elia. Dan kami percaya Tuhan Yesus juga yang terus memelihara, menjaga kehidupan kami. Seperti Engkau memelihara kehidupan Nabi Elia, demikian juga Engkau memelihara kami semua. Berkatilah ya Tuhan anak-anak-Mu yang di rumah, yang mengikuti ibadah online saat ini. Kiranya Engkau yang melindungi, memberkati, menjaga kehidupan mereka. Jauhkanlah mereka Tuhan dari segala mara bahaya. Engkau yang menganugerahkan kesehatan, kepintaran kepada mereka. Demikian juga dengan orang tua mereka. Kiranya Engkau yang memberkati dan juga terus melimpahkan kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Dan kita ketemu minggu depan setiap hari Minggu ya, di jam yang sama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.